Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini saya ketemu tokoh muda sebagai narasumber kita ini, seorang cendekiawan muda dari negeri Tungu, Siap. Kecamatan Kongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Inilah Muammar Gaddafi, sang raja Tungu. Siap. Beliau ini adalah aktivis muda sekaligus juga cendekiawan muda. Saya aktivis muda Muhammadiyah. Aktivis muda Muhammadiyah. Saya sengaja mengundang beliau untuk kita bincang-bincang terkait dengan eksistensi intelektual muda Islam yang sekarang ini perlu diberi peran atau perlu memainkan peran strategis dalam rangka membangun bangsa. Gaddafi, Siap, Senior. kami melihat peran Adinda ini di mana-mana relatif viral gitu ya. Siap. Di medsos viral. Di medsos viral. Di dunia nyata juga viral. Gitu kan. Siap. Di kampus viral, di komunitas aktivis juga viral gitu kan. Siap. Jadi viralnya ini menjadi indikasi bahwa sebagai tokoh mesti menerima banyak konsekuensi, bahwa banyak harapan akan peran-peran strategis. Siap. Nah, sebagai tokoh muda Islam itu kan yang berbasis intelektual, pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana latar belakang pendidikan dulu kita mulai supaya publik tahu bahwa kita bisa bicara tentang dunia pendidikan, dunia Islam, bahkan dunia aktif ini tidak asal bicara, tapi kita punya background pendidikan yang memadai sebagai basic. Mohon ceritakan singkat tentang pendidikan mulai dari SMA dan seterusnya. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, ya, sangat istimewa, bertemu dengan senior saya, Bang Ais. Baik, nah, langsung Bang Ais. Alhamdulillah, saya setelah tamat SD itu Tongo pada saat saya dulu masih tempat yang terpencil, bahkan belum ada listrik, ya kan. Saat SD itu belum ada listrik, belum ada apa, bahkan jalan itu masih baru dibuka. Betul. Akses yang jalan atas sekarang Itu pun ini, jalan setapak. itu pun jalan setapak, dan kita melalui namanya jagar alam itu. Iya. Kalau kita lewat, ya babi hutan, biawak, apa berbagai macam binatang yang lain itu kita lalui. Sehelonya dengan itu ya. Sehelonya dengan itu. Nah, kemudian alhamdulillah lah, salah satu keluarga yang maju. Alhamdulillah, kakak pertama saya, kakak kedua, kakak ketiga itu mengenyam pendidikan di luar Tongo. Nah, kemudian saya MTS di Taliwang, MTS Negeri 1 Taliwang. Kemudian setelah itu saya merantau ke Solo. Tepatnya itu saya mondok di pondok pesantren Darus Syahada Simo Boyolali, Gunung Madu. Oke, SMA-nya di Solo nih. SMA saya di Solo, di Surakarta, di Karasidenan Surakarta, tepatnya itu di Boyolali. Kenal dekat dengan Jokowi ini. Siap. Terus lanjut. Kemudian jadi sebelum Pak Jokowi itu jadi wali kota, saya sudah ada di Solo. Jangan-jangan salah satu konstituennya Jokowi waktu milih jadi wali kota. Lanjut. Kemudian setelah lulus dari pondok pesantren, ya kan, saya melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk saat ini salah satu universitas terbaik swasta di Indonesia. Bahkan di Webmetric itu, ya, Webmetric itu salah satu dari masuk 5 besar universitas swasta terbaik di Asia. Jurusan apa? Jurusan saya pendidikan agama Islam, tarbiyah. Karena linearitas itu kita jaga. Kemudian setelah lulus, alhamdulillah saya masuk 2006, dan telat 2 tahun. Masuk 2006, kemudian saya lulus, selesai itu 2009 akhir, tapi saya wisuda 2010. Lanjut. Jadi 3 tahun setengah menempuh studi itu. Wah, sudah komlut ya. Alhamdulillah, komlut. Kemudian lanjut ke S2. Jadi kan ada budaya
di kalangan kita saat itu, kalau aktivis itu lulusnya itu lama dan nilainya jelek. Iya, Tapi iya, saya balik itu, Lulusnya cepat, lulusnya cepat, nilainya juga cepat. cum laude. Cum laude, ya. Makanya dapat beasiswa ke S2. Oh, enggak sih. Enggak. Nanti coba. Kok bisa masuk S2 sama dia itu? S2 itu ya dana pribadi. Oh gitu. Ya, dana pribadi, kita lobby lah orang tua kan. Iya. Jadi karena kita melihat saat ini gitu kan. Jadi 10 tahun yang akan datang itu begitu saya lihat, kalau saya S1, saya akan pulang ke Sumbawa, itu sudah ada jutaan, ratusan S1 ya kan. Dan S1 mereka itu kompetitif. Yang dibutuhkan oleh segala lini gitu kan. Sedangkan saya ini kan PHI. Kalau paradigma orang Sumbawa itu pendidikan agama Islam itu tukang baca doa. Akhirnya memilih S2 lanjut. Akhirnya mau tidak mau harus S2. Ya. Alhamdulillah S2 selesai itu 16 bulan. 16 bulan. 16 Kurang bulan. dari 2 tahun ya. Kurang dari 1,5 tahun. Cum laude lagi itu. Cum laude lagi dan bahkan alhamdulillah cum laude urutan pertama. Wah, luar biasa. Nah, jadi the best one. Sekarang juga beliau ini kuliah lagi S3. Alhamdulillah. Sekarang kita kuliah S3 di UIN Mataram. UIN Mataram. UIN Mataram. Jurusan PAI juga. PAI juga. Pendidikan agama Islam. Oke. Dengan dasar background pendidikan seperti itulah, maka beliau ini kami sering memanggil sebagai cendekiawan muda Islam Ya. yang aktif, tidak hanya sebagai tokoh muda Muhammadiyah, tapi pemuda INTB yang berprestasi. Nah, dalam peran-peran strategis yang dimainkan selama ini, beliau ini menjadi salah satu dosen, termasuk juga pendiri ini UTS. Enggak sih, kita pendatang baru di Ya, UTS. tapi mendirikan UTS sebagai semakin berkembang. Nah, gitu. Dan sekarang dipercayakan oleh salah satu kepala daerah provinsi untuk menjadi staf khusus beliau. Siap. Bidang apa itu? Jadi kalau kita Pak Gubernur ini, ya kan? Jadi 10 kabupaten kota itu masing-masing ada stafnya. Jadi untuk memperdekat jarak Pelayanan. masyarakat dengan Pak Gubernur. Nah, kita kebetulan saya itu staf khusus urusan Sumbawa Barat. Wilayah Sumbawa Barat. Kabupaten Oke. Sumbawa Barat. Jadi semua komunikasi yang ada itu bisa melalui kita. Yip. Kalau ada surat cinta ke Pak Gubernur dari KSB, titip aja lewat Gedak. Kita sampaikan. Ya. Baik, sebagai cendekiawan muda, bagaimana Dinda melihat ini? Sudah banyak lulusan S1, S2, bahkan S3 gitu. Dan rata-rata anak-anak muda juga gitu. Tetapi satu, mereka mungkin belum beruntung ya, belum mendapat pekerjaan. Tetapi punya ilmu. Siap. Nah, ada peran-peran sosial yang bisa dimainkan sekarang ini, tetapi sunyi dari peran-peran generasi muda ini. Nah, bagaimana cermatan Adinda nih terhadap fenomena? Apakah ini sebuah persoalan atau sebuah tantangan? Jadi baik. Jadi ini bisa menjadi sebuah tantangan besar bagi kita anak-anak muda yang newcomers ya kan, yang postgraduate ya kan. Ini yang baru lulus dari kampus ternama misalkan dan masih segar, tapi begitu kita terjun ya kan di dunia nyata, nah, ini dia ada hegemoni yang sangat besar, ada tembok yang perlu kita Runtuhkan. bukan kita runtuhkan, kita hancur leburkan. Iya. Gitu kan. Tetapi ini karena memang sudah membudaya, sudah mengakar. Anak-anak muda yang punya kapasitas, yang punya ini jarang diberi kesempatan. Kau tahu dek bahasa Taliwang kau tahu dek kau. Stop kamu tahu apa-apa kau. Ini kultur. Kamu itu di sini tempat saya ngapain kamu? Saya dulu. Ya. Jadi orang-orang bukan ini kultur yang ada di Sumbawa ya, di NTB. Bisa di semua tempat. Di semua tempat di Indonesia ya. Itu kulturnya itu mereka yang sudah pensiun sekalipun orang tua itu masih mau mengambil peran penting, peran strategis di tengah masyarakat gitu. Tetapi kan ini juga sekaligus tantangan. Betul. Katanya orang muda itu jiwanya
progresif, Siap. jiwanya kalau perlu memberontak. Jadi Terhadap kultur kayak begini, pemberontakan seperti apa yang mesti dilakukan supaya tidak lagi-lagi dibenturkan oleh kultur. Lagi-lagi ada orang tua memainkan peran strategis padahal mereka sudah tidak bisa produktif lagi. Ini tantangan. jadi kan gini. Jadi proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kebanyakan bukan aneh ya. Kebanyakan dari teman-teman muda ini saat berproses di dunia pendidikan itu hedonis. Betul. Tidak memanfaatkan momen, tidak memanfaatkan waktu. Tidak memanfaatkan momen, kita kuliah itu di samping ilmu itu urusan kesekian. Betul. Ya, urusan kedua ilmu itu. Urusan pertama itu adalah membangun jaringan sosial. Kalau sekarang ini orang berbicara Muammar Gaddafi, maka apa? Ada organisasi besar di belakang Muammar Gaddafi, ada organisasi besar di depan Muammar Gaddafi. Betul. Namanya Muhammadiyah. Aktivis Muhammadiyah. Berarti pernah ikut IMM ini? Saya pernah ikut IMM. Saya IMM Dari kebetulan. komisariat ya. Saya komisariat Muhammad Abdu, ya, UMS, ya, Muhammad Abdu, kemudian cabang Sukoharjo. Menjadi di cabang saja ya, sampai di cabang. Dan kebetulan kultur cabang saya itu adalah kultur ilmu, budaya diskusi dan ilmu pengetahuan. Dan sekarang ini yang dipakai oleh IMM Nusantara itu, IMM nasional, itu ada namanya Baret Merah. Di situ kita digodok, betul-betul digodok untuk bisa menjadi cendekiawan muda. Poinnya adalah mahasiswa sambil kuliah mestinya berorganisasi, bersosialisasi, belajar bersentuhan, buka jaringan. Supaya menjadi modal sosial untuk ke depan. Jadi begitu kita berorganisasi, begitu kita berorganisasi, maka apa? Kita banyak berinteraksi. Dengan siapa? Ya kan? Dengan siapa? Dengan sesama mahasiswa, dengan sesama aktivis, dan dengan apa? Dengan tokoh-tokoh besar nasional yang lainnya, tokoh-tokoh besar masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan disitulah terjadi transformasi nilai, transformasi gagasan, betul. Transformasi ideologi. Betul itu sekali. Penting. Oke, itu sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari, bahwa faktanya masih ada teman-teman yang pure hanya kuliah saja, tidak memanfaatkan untuk belajar berorganisasi dan lain. Akibatnya kemampuan komunikasinya terbatas, jaringannya rendah atau malah nyaris tidak ada. Itulah yang kemudian membuat persoalan bahwa kenapa generasi muda tidak bisa memainkan peran strategis. Betul. Nah, terhadap kondisi kayak begini, aktivis muda, cendekiawan muda yang kebetulan sudah aktif ini, sudah menjadi viral di mana-mana dengan peran-peran strategisnya. Apa yang mesti dilakukan terhadap teman-teman muda kita yang nyaris terbelakang akibat dari hedonisme tadi? Ya, baik. Jadi yang perlu ditanamkan pada anak-anak muda, pada generasi-generasi yang newcomers ini, yang mahasiswa maupun yang S1, S2, magister ya, bahkan yang doktoral sekalipun, itu jangan sampai mati di dada mereka itu sebuah inovasi, kreasi, ya kan, untuk berkembang. Jangan orientasinya kerja, tetapi inovasi orientasinya itu menciptakan pekerjaan. Produktif. Jadi kalau kita berbicara kreativitas, maka semua hal bisa kita lakukan. Kita buktikan kalau kita ini bisa. Betul. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah segera bangun komunikasi. Buka jaringan. Belum terlambat. Silakan buka jaringan, bangun komunikasi, ya kan? Apabila perlu, kalau memang ekstrim banget gitu kan, ekstrim banget ya masuk aja di kepemudaan partai mana atau apa, atau aktiflah di Karang Taruna, berorganisasi. Disitulah kita memperlihatkan ide dan gagasan kita. Ya. Tantangan berikutnya adalah cendekiawan muda ini dibutuhkan gagasan pemikirannya untuk merespon berbagai macam persoalan yang ada di depan kita.
Contoh kemarin, Adinda kan disiplin keilmuannya agama gitu ya. Banyak berseliweran fatwa-fatwa tentang boleh tidak sholat di masjid dalam era Covid itu dan lain-lain. Terus bagaimana cara kita beridul fitri yang sementara gitu kan, di masyarakat kita ada kegamangan. Dari satu sisi secara kelembagaan, misalnya ada yang menerbitkan fatwa tertentu, Yap. tapi di satu sisi yang ada situasi di mana kita boleh melakukan apa saja kok. Karena Covid ini kan bisa diidentifikasi sebenarnya, bisa dilokalisir. Tetapi karena lemahnya peran intelektual muda kita itu, hingga nyaris lolos saja itu fatwa-fatwa yang kadang-kadang juga setelah lewat itu baru kita bilang, itu ternyata fatwa yang tidak aktual gitu. Bagaimana mensikapi? Kalau saya, Abang Da, mensikapi fatwa-fatwa MUI itu, dan jelas ya, saya taruh di channel YouTube saya itu, bahwasanya kalau saya pribadi ya, secara intelektual saya mempercayai guru-guru saya, para profesor, doktor yang ada di MUI itu merumuskan fatwa ini tidak sembarangan. Ya. Ya. Maka apa? Sebuah kewajiban bagi saya untuk sami'na wa ata'na untuk melaksanakan itu. Sami'na wa ata'na untuk melaksanakan itu. Nah, yang harus itu peran aktif kita itu adalah mentransformasikan fatwa itu, ya kan, ke dalam lingkungan kita, ke dalam kondisional. Karena ada beberapa daerah yang bukan mengabaikan fatwa, tapi menyesuaikan aktivitas keagamaan itu dengan situasi di daerah tersebut. Betul. Nah ini yang maksudnya butuh pencerahan dari intelektual muda ini. Karena ada beberapa daerah yang kadang-kadang kita lihat lugu banget sih gitu. Nggak nampak peran-peran intelektual muda ikutlah memberikan masukan, pertimbangan gitu kan. Sehingga muncullah opsi-opsi yang manis. Jadi kan kita intelektual muda sekarang ini itu kita bilang mau maju di depan itu serba salah karena ada tembok besar itu. Betul. Masih ada orang tua. Ada orang tua nyaman rasa itu. Ya kan, begitu kita mau maju, kamu ini siapa? Masih kecil loh. Kamu tahu kecil dah. Nerap kamu masih kecil. Iya, baru kamu anak kemarin sore. Siapa kamu? Padahal orang diajak. Kalau saya ya, dari sisi keilmuan kalau saya melihat orang besar itu dari segi keilmuan, bukan karena umurnya. Iya. Orang tua tetap kita hargai dan kita hormati. Tetapi dalam mengambil sebuah kebijakan dan situasi yang seperti ini, maka apa? Diperlukan yang namanya pemikiran yang jernih, yang berdasarkan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Betul. Oke. Pada skala lokal dengan kasus seperti itu, inilah kondisinya. Tapi pada skala global, sekarang ini kita berhadapan dengan banyak agenda besar yang relatif menantang. Pertama, globalisasi ini dari satu sisi kita ada nilai positifnya, tapi dari sisi ideologi keagamaan mengancam, karena ruang terjadinya transformasi nilai-nilai baru yang barangkali bertentangan dengan nilai agama juga terbuka. Satu, yang kedua tentang komunisme, globalisasi, kemudian apalagi keterbukaan kan kadang membonceng itu atau diboncengi oleh ideologi baru yang bisa mengancam. Nah, kembali lagi kan peran cendekiawan muda, kita ingin posisikan di mana dalam konteks tantangan bangsa kayak begini. Jadi kami dari anak-anak muda itu, Abang Da, bukan pingin ya, memang harus kami yang harus mengambil peran. Jadi kita ini globalisasi terus komunisme, ya kan, memang sudah mau tidak mau kita tahu, ya kan, kita tahu sudah mau tidak mau kita harus bisa menerima, harus bisa bukan berarti kita akan menerima komunisme secara mentah ya, bukan. Betul. Bukan, mau tidak mau ada di tempat kita, ada di tengah-tengah kita, nyata gitu ya. Nyatanya itu ada, tetapi apa, kita kembali kepada diri kita, bagaimana sistem filterisasi, ya kan, terhadap ideologi ini. Kita ini sudah punya falsafah bangsa kita adalah Pancasila.
Kemudian kita sebagai umat Islam itu jelas, ya kan? Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan kita. Kemudian apa? Ijtihad para ulama. Harus betul-betul kita ini, kalau kita belum bisa mengeluarkan fatwa, berpendapat, maka apa? Kewajiban kita untuk bisa melihat dan bisa mengambil, ya, istinbadul ahkam dari ulama-ulama kita, dari profesor-profesor kita, dari guru-guru kita. Peran kita sebagai anak muda itu harus bisa mensosialisasikan kalau ini itu positif, ini itu negatif. Tapi apa? Kita memang harus berperang. Betul. Mau tidak mau harus berperang. Berperangnya itu bukan hanya kita saling hujat. Tidak. Ya. Berperangnya itu ya harus dengan Gagasan, pikiran, gerakan intelektual. Gerakan intelektual. Misal ada ini, kita bantah dengan, kalau gagasannya komunisme seperti ini, maka kita bantah dengan gagasan Islam seperti ini. Tapi apa? Adu gagasan. Saat ini kan sudah perangnya itu bukan perang senjata lagi. Betul. Tapi bicara pemuda, kita pasti melihat dua sisi ya. Yang pertama sisi intelektual. Apakah dia intelek secara spiritual, intelek secara keilmuan. Dan yang kedua adalah jiwa raganya. Dia harus sehat, dia harus fight, gitu. Dia juga harus punya keterampilan. Gitu. Nah, keterampilan dalam rangka membangun dirinya secara ekonomi supaya mandiri tadi itu, dan sekaligus keterampilan untuk menjaga dirinya, menjaga keselamatan dirinya, Betul. menjaga keselamatan keluarganya, menjaga keselamatan agamanya, bangsa dan negaranya. Karena memang ini tujuan diturunkannya Islam itu untuk menjaga jiwa, menjaga keluarga, menjaga agama kita, menjaga bangsa kita, menjaga harta kita, ya kan? Menjaga pikiran kita, akal kita, agar terbebaslah dari hal-hal itu. Maka oleh karena itu, generasi muda Islam, termasuk cendekiawan muda juga, mesti membekali diri tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, dengan referensi-referensi, tetapi dengan keterampilan yang relatif bisa digunakan sewaktu-waktu. Tidak untuk kemungkinan ini, kita akan secara fisik berperang. Entah dengan kekuatan mana, walau alam bisa saja dengan komunisme, dengan liberalisme dan lain-lain. Bahkan sekarang ini adik-adik muda kan sering kita saksikan kalau ada aksi-aksi bentur gitu dengan pihak keamanan. Dan saya lihat ada kekonyolan karena tidak punya keterampilan gitu. Minimal ya kalau digebuk bisa nangkir, bisa silat, bisa bela diri. Tapi karena tidak punya keterampilan silat, tidak punya bela diri, jadi korban semua ini ada di semua ini kan. Saya prihatin gitu. Jadi gini, saya cerita sedikit ya. Jadi keterampilan saat kita berhadapan dengan saudara-saudara kita dari penegak hukum itu, dari teman-teman aparat, dari kepolisian yang garis depan menghadapi kita saat kita aksi itu, keterampilan bela diri kita itu mentah. Tidak ada, tidak bisa. Karena apa? Teman-teman kepolisian itu lebih bagus, lebih mantap, lebih keren bela dirinya daripada kita. Bayangkan, satu orang dipegang oleh 4-5 orang. Bagaimana kita akan bisa bergerak? Ya kan, sampai kalau saya dulu tuh babak belur. Pengalaman. Babak belur. Bahkan sampai robek-robek baju kan, mau melawan gitu. Awal-awal begitu ditangkap, melawan kan. Hatinya robek semua. Tapi yang kedua, yang ketiga itu begitu ditangkap, diam aja kan. Mestinya kalau kreatif, badan itu dilumuri dengan oli semua. Ya kalau dipegang licin lagi gitu. Atau kalau kemudian dikejar, kalau dikejar berarti gang buntu gitu kan. Akhirnya kan fake fight berhadapan. Gitu ya? Di situ mainnya. Sekali-kali nendang, sama sekali berbalas gitu. Biar asik gitu. Ini belum apa-apa, gebuk sekali sudah jatuh. Gebuk sekali jatuh. Generasi muda malam macam gini kan bisa jadi sasaran tembak gitu. Tidak hanya aparat, tetapi ada musuh besar yang sedang kita hadapi ini, komunisme, liberalisme. Baik. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan bela diri apa-apa, kan jadi sasaran ini. Betul ini, apa yang dikatakan oleh Bang Da ini, jadi sejarah runtuhnya Abbasiyah, dinasti Abbasiyah itu, itu bukan karena otaknya tidak ada. Zaman itu pusat peradaban intelektual yang sangat besar.
Tetapi apa? Kekuatan fisik tidak dilatih. Iya. Memanah nggak pernah dilatih, berkuda nggak pernah dilatih, main pedang itu nggak pernah dilatih. Akhirnya begitu ada datang musuh, banjir darah di kota Baghdad. Ini kondisi yang sedang terjadi. Karena mungkin kita terlena dari diskusi ke diskusi, dari kajian ke kajian. Membangun keterampilan fisik untuk bela diri relatif tidak bisa maksimal. Ya mudah-mudahan lewat Adinda ini ya kita rekomendasikan. Nah, coba diinisiasi, dibantu teman-teman muda ini supaya mau olahraga, bela diri, belajar silat. Lalu belajar nembak lah kayak abangmu nih. Oh mantap. Sniper. Kalau Supaya kita apa ketika ada kondisi-kondisi strategis kayak begitu yang sifatnya urgen dan mendesak, kita bisa ya fight Betul, lah betul, gitu. betul. Jadi memang kalau saya itu bekal bela dirinya itu di pondok. Silat. Di pondok dulu itu butong kita belajar Butong, ya. butong. Kemudian di kampus saya belajar ingkeh. Kemudian kempo, Iya. kemudian taekwondo. Iya. Itu yang saya pelajari. Ya sebagai bekal lah. Tetapi memang itu sangat diperlukan. Betul. Ya kan untuk mengasah bukan berarti untuk mencari musuh. Iya. Bukan. Tetapi ini untuk Persiapan diri self lah. confident, untuk olahraga, untuk kesehatan kita. Karena di mana ada badan yang sehat, yang Iya. kuat, ya kan? Di situ ada jiwa yang sehat. Badan kuat, jiwa kita sehat. Maka apa? Begitu fit badan dan raga kita ini, maka rohani kita, jiwa kita, akal pikir kita, intelektual kita itu akan jalan sejalan. Setuju. Oleh karena itu melalui channel ini saya ingin sarankan kepada Kokam Muhammadiyah, Banser NU, kemudian garda-garda ormas lainnya itu, cobalah mulai sekarang generasi muda Islam ini diberi tambahan ransum latihan bela dirinya, diberi formula yang cukup gitu supaya mereka layak disebut pendekar gitu kan. Kalau kita di Muhammadiyah itu nanti- ada tepak suci. Iya betul, tapi kan baru ban putih, ban kuning udah istirahat. Oh. Selesai ya, seperti kuliah lah, harus khatam. wisuda. Harus gitu wisuda, kan. betul itu. Betul. Wisuda. Nah wisudanya itu kan pendekar gitu, ban hitam dan lain-lain. Belum nyampe gitu. Itu maunya begitu. Nah ini pesan kepada semua generasi muda Islam, ayolah kalian latihan atau belajar bela diri supaya secara physically kita betul-betul kuat. Oke, gagasan cerdas, pemikiran bagus. Tapi kalau fisikmu melempem, kau jadi sasaran. Kau jadi samsak gitu kan. Tapi kalau dua-duanya punya, ini prototipe generasi muda Islam yang kita inginkan. Jadi generasi robani itu, generasi robani itu terdapat pada dirinya itu jiwanya sehat, badannya itu kuat. Oke. Terakhir Indah, sebagai intelektual muda Islam, gitu kan, apa pesan Dinda kepada generasi muda secara umum dan kepada orang tua yang selama ini belum beranjak secara maksimal terhadap kultur, di mana belum bisa maksimal mengikhlaskan peran-peran strategi generasi muda itu karena menganggap bahwa ini kan anak baru lahir. Tetapi lewat kesempatan ini barangkali ada harapan yang bisa disampaikan ke generasi muda Islamnya dan ke orang tua kita, tokoh-tokoh kita, supaya sinergi lah antara generasi muda dengan kalau saya ini saat ini untuk generasi muda ya. Teman-teman semuanya, generasi muda NTB, generasi muda dunia, bahwasanya saat ini Nusa Tenggara Barat gubernurnya anak muda. Ya. Karena saya sehari-hari beraktivitas dengan beliau dan alhamdulillah memang yang perlu ditanamkan itu untuk mengambil peran strategis saat ini dan ke depan itu adalah harus anak-anak muda. Dan program dari Pak Gubernur adalah peningkatan sumber daya manusia. Beasiswa ke luar negeri itu diperlukan untuk menjadi elang-elang muda Nusa Tenggara Barat. Kita ini sudah menjadi singa, tetapi singa ini ruang batasnya terbatas. Ruang geraknya itu terbatas. Harusnya menjadi elang yang bisa menguasai daratan dan angkasa. Nah, ambil peran strategis itu, ambil kesempatan itu, mumpung masih ada kesempatan, bahwasanya ambil beasiswa luar negeri itu. Tingkatkan kapasitas intelektualitas kita melalui program beasiswa
Nusa Tenggara Barat. Ya. Oke. Itu Kepada yang harus yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Bagi teman-teman yang sudah sarjana, yang sudah eksis, yang sudah lulus, yang sudah magister, yang sudah sarjana serta K1, yang pingin langsung terjun di tengah-tengah masyarakat, sekali lagi spirit kreativitas, inovasi itu jangan sampai mati di dada kita. Selalu semangat, tawakal, ya, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita itu bisa menciptakan peradaban kita. Kita bisa menciptakan sejarah kita. Kita bisa mengukuhkan kalau kita itu siap survive di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, kepada yang tua dan generasi angkatan kita, tokoh-tokoh apa harapannya? Kalau harapan saya untuk generasi saya, senior-senior saya, orang tua saya, guru-guru saya, marilah bimbing kami, ya. Bimbing kami, beri jalan kepada anak-anak muda ini untuk bisa berkreasi, berinovasi, ya. Saatnya kita ciptakan suasana-suasana yang kondusif dan produktif. Kita bangun Nusa Tenggara Barat, kita bangun NTB, kita bangun Indonesia ini dengan anak-anak muda, ya. Mungkin kami masih muda belia, masih hijau pengalamannya, tetapi kami memang butuh sentuhan dan motivasi serta didikan dari generasi-generasi tua. Top. Hadirin sekalian, itulah wawancara dan diskusi kita dengan salah seorang tokoh muda, intelektual muda di NTB ini, Muammar Gaddafi, Sang Raja Tunguh. Siap. Eksistensinya cukup menarik, viral, dan bisa menjadi inspirator bagi generasi muda lainnya. Semoga apa yang disampaikan, gagasan pikirannya yang mengalir, serta proses-proses yang sedang dijalani, termasuk juga sebentar lagi mau doktor ini karena sudah kuliah S3, bisa memaksimalkan peran strategisnya sebagai intelektual muda Islam. Demikian hadirin sekalian, semoga diskusi dan wawancara kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.